Right now, right here. Ada yang baru. Playing this is your number one radio station. Manja Hits Legend. Easy Life. Easy Life. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Music. Indo Hits Legend. Indo Hits Legend. Feels so good. Hidup bahagiamu. Informasimu dimulai dari sini. Mulai tanggal 25. Terus Irama FM. Number one radio station. It's everything. Okay. Right now, right here. Number one radio station. 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya, milik kita bersama. Halo. Selamat pagi. Apa kabar mendengar Irama FM? Iya, yang pasti kita hadir bertiga untuk pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Ibu Dewan Pengawas LPPL Irama FM. Selamat pagi Bu Endah. Iya, selamat pagi Mbak Widya atau Mbak Uli ya. Dan juga Mas Bayu. Selamat pagi pendengar Irama semuanya. Kita lama tidak berjumpa dan saat ini kita bisa ketemu lagi dalam sosialisasi program siaran baru LPPL Irama FM. Iya, sudah lama sekali acara yang sekarang ini berlangsung dan mungkin sudah ada kejenuhan juga ya Bu Endah ya di antara pendengar. Acaranya sudah seperti itu lama dan untuk gebrakan di hari ulang tahun yang ke-51 LPPL Irama FM kita akan melaunching program acara baru di Irama FM. Ya, tapi sebelumnya barangkali Bu Endah bisa menjelaskan nih hal-hal yang terkait dengan peraturan ataupun hal-hal kebijakan yang ada di Irama FM. Silakan Ibu. Iya, baik Mbak Widya dan juga Mas Bayu. Ini Mas Bayu belum selamat pagi dulu pada pendengar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya pagi hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa, Ibu pengawas, salah satu dari Dewan Pengawas LPPL Irama FM dan juga Ibu Direktur bisa siaran di Irama FM untuk mensosialisasikan bahwa tanggal 25 itu Irama FM punya sesuatu yang luar biasa yang patut untuk dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Purworejo, yang mana ada banyak hal di situ. Iya. Gitu. Iya. Baik Mas Bayu dan Mbak Widya ya. Kita mungkin lebih familiar Mbak Widya ya sama Mas Bayu ya. Iya boleh deh ya. Ini rasanya saya kayak pulang kandang Bu Endah setelah lama meninggalkan radio dan per 20 April kemarin diberi amanah untuk menjadi PLT Direktur di Irama FM. Jadi kalau biasanya dulu saya siaran, sekarang jadi narasumber deh. Naik ya, naik status. Naik status. Baik, dan yang luar biasa sekali, kita itu bertiga dulu dari sini semua, tapi bertahun-tahun belum pernah siaran bersama seperti ini. Justru ketika kita mau siaran bersama malah udur. Siapa yang buka, siapa yang ini, ternyata kita biarlah berjalan sesuai dengan selera kita masing-masing, tapi tetap pendengar nyaman ya. Baik, di pagi hari ini, pagi yang luar biasa dan pagi yang istimewa bagi seluruh pendengar Irama, tentunya Anda bisa nanti interaktif langsung karena kita saat ini akan menyampaikan atau mensosialisasikan program siaran baru LPPL Irama FM dan sekaligus juga dari Dewan Pengawas, dari PLT Direktur dan juga dari Kepala Bidang Penyiaran Mas Bayu, Mbak Widya dan saya sendiri. Dan mohon maaf, mohon pamit untuk Dewan Pengawas yang lain karena hari ini juga Pak Pram masih banyak kegiatan, tidak bisa rawuh. Pak Agung mungkin karena kesehatannya kurang bagus, mohon izin pada seluruh pendengar dan saya mewakili dari unsur penyiaran. Dan pendengar semuanya yang saat ini bergabung di 88,5 MHz Irama FM, mengapa program baru di LPPL itu harus disosialisasikan? Memang berbeda dengan radio swasta ya, karena lembaga penyiaran publik lokal dengan lembaga penyiaran publik
atau dengan lembaga penyiaran swasta, komunitas dan juga lembaga berlangganan ini sangat beda aturannya, sehingga ada beberapa yang perlu kami sampaikan pada seluruh masyarakat Purworejo. Nanti untuk penjelasan program siarannya secara teknis akan disampaikan Mbak Widya sama juga Mas Bayu. Tapi bagaimana secara ini menurut peraturan perundangan, yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu bahwa radio itu ada 4 kategori, yaitu publik, swasta, komunitas dan berlangganan. Salah satunya adalah kita adalah lembaga penyiaran publik yang ada di daerah atau di kabupaten kota, satu-satunya harus ada lembaga penyiaran publik, sehingga kita hadir dulu dengan kita harus membuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo. Nah, kemudian setelah itu kita juga lembaga penyiaran publik ini juga beda dengan lembaga penyiaran swasta. Sehingga setelah dibentuk itu harus ada dewan pengawasnya, atau namanya adalah alat kelengkapan lembaga penyiaran publik, yaitu dewan pengawas dan dewan direksi. Sehingga lahirlah peraturan Bupati nomor 19 tahun 2012 tentang pembentukan alat kelengkapan lembaga penyiaran publik Kabupaten Purworejo, dan diikuti atau lahir pula Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo. Nah, ini tentang struktur organisasi dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo. Peraturan Bupati baru lagi, ini telah lahir lagi, yaitu tahun 60, karena peraturan Bupati nomor 19 hanya mengatur pembentukan alat kelengkapan radio publik, yaitu pengangkatan dan pemberhentiannya tidak ada, hanya pengangkatan dewan pengawas dan dewan direksi, sehingga lahir kembali peraturan nomor 60 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian baik dewan pengawas, dewan direksi, lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo yang Desember kemarin sudah diundangkan. Nah, inilah aturan-aturan tentang LPPL khusus untuk di Kabupaten Purworejo. Sedangkan sebenarnya apa sih yang mendasari kita juga harus menyampaikan, mensosialisasikan program siaran ini, yaitu bahwa tujuan daripada siaran itu adalah memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta juga menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bab 6 pasal 32 ayat 1, bahwa ada satu kewajiban bagi warga negara, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Kemudian ayat 3, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dapat mengajukan keberatan terhadap program dan atau isi yang merugikan. Jadi kenapa kita harus sosialisasi? Itulah, dari masyarakat punya hak dan punya kewajiban. Baik pendengar, selain itu juga ya, inilah yang mungkin yang untuk mendasari LPPL kita juga. Kemudian Perbup nomor 20 tahun 2012 bab 4 pasal 4 bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok seperti pada huruf G, yaitu menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi di sini ya saat ini yang hadir adalah PLT Direktur Mbak Widya Sakita atau Mbak Uli Sri Widiatmi ya. Kemudian pada huruf H meminta dan menerima masukan, saran, pendapat publik mengenai siaran, acara atau acara pada LPPL Radio Publik. Dan juga salah satu program kerja Dewan Pengawas yaitu menampung aspirasi. Itu yang menjadi dasar kita. Nah, program siaran radio publik juga
Beda dengan radio swasta. Baik, bagi Anda ya, nanti juga boleh live telepon Anda di 0275321446 dan untuk SMS-nya Mbak Widya. Iya, silakan untuk pendengar Irama FM yang ingin berkirim SMS juga WA di 081392696815. Iya, silakan boleh telepon langsung juga, kita tunggu partisipasi juga interaksi dari pendengar ya. Baik. Kita akan lanjut lagi ya, boleh. masih untuk mendasari kita supaya masyarakat lebih paham bahwa program siaran radio publik berbeda tadi dengan radio swasta dan radio yang lain, yaitu yang isinya ini harus meliputi informasi, keagamaan, pengetahuan, pendidikan, ekonomi, budaya, hiburan. Hiburannya pun juga harus hiburan yang sehat dan harus memfasilitasi semua kelompok umur, atau maksudnya bahwa radio publik tidak hanya siaran mungkin untuk orang dewasa saja, tapi bagaimana dengan anak-anak, harus ada ruang untuk anak-anak pada program acaranya, pada remajanya, pada orang tuanya. Ini semua bisa terfasilitasi di situ, sehingga tidak bisa kalau lembaga penyiaran publik wadah siarannya satu hari dangdut terus, itu tidak boleh. Dan termasuk juga program siarannya tidak boleh mengklaim salah satu program acara, sehingga kita nanti mungkin lebih cenderung pada yang sifatnya adalah programnya lebih umum. Sedangkan bentuk acaranya tuh macam-macam, nanti bisa dialog publik, info terkini, paket, bisa di Genius, BK Reportase, siaran langsung, pemberitaan, live show, kemudian juga relay kursus untuk kerjasama kita harap bisa dengan RRI, baik kerjasama maupun relay. Jadi kalau dengan radio lain memang kita sangat-sangat dibatasi, bahkan dalam undang-undang pun tidak diperbolehkan. Kemudian nama acara. Nah, ini nama acara memang boleh kekinian. Kemudian tapi tetap untuk menghindari sifatnya yang tidak sesuai dengan file publik, misalnya yang terlalu seronoh. Sebagai contoh nih, goyang irama kita pernah dulu ya, tapi kita juga di KPID disarankan untuk ganti namanya. Kemudian selain itu semua program acara itu harus mengacu pada peraturan perundangan kepenyiaran, baik Undang-Undang Nomor 32, PP 11 2005, baik itu tadi Perda kita, kemudian juga peraturan-peraturan bupati yang sudah kita buat. Iya, Bu Ida sepertinya ada telepon. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Hai. Selamat pagi. Saya itu dulu pokoknya waktu siaran Mbak Wida saya sukanya itu minta lagu itu loh, Mama Genesis. Oh iya. Sekarang susah pada nggak bisa buka. Yang bisa itu Mas Joko Sebatian, tapi nggak pernah buka teleponnya itu. Karena saya kalau SMS itu pasti harus 2 kali. Pertama gitu. Tunda, kedua mesti harus 2 kali, itu gimana? Oke. Waktu acara itu siaran Islam sore itu coba jangan diputar lagu yang Padang Bulan anak-anak itu. Apa yang apa? Ya, Padang Bulan yang anak-anak penyanyinya. Jadi kalau digital ya yang penyanyi gede aja. Soalnya kan ada syairnya itu, ada yang ada itu loh. Cari nomor itu gitu. Oh iya. Ya udah, selamat buat Mbak Wida, kelihatan lagi. Selamat buat semua penyiar Irama. Aku memang pencinta siaran Irama. Mbak siapa ini? Setia Widodo. Setia Widodo. Salam baru. Oke, cangkrep deh. Selamat juga Ibu Pengawas dan lain-lain. Makasih. Iya, terima kasih. Ini masukan-masukannya nanti kita tampung, dan yang pasti akan menjadi catatan tersendiri untuk perbaikan manajemen siaran ke depannya. Terima kasih Bu Setia Widodo yang selalu setia loh ya. Udah lama banget ini pendengar setia. Ya, monggo Bu Enda dilanjut. Iya, baik, kita lanjut ya. Kemudian semua program acara itu harus mengacu pada peraturan perundangan kepenyiaran tadi ya. Dan juga P3SPS nih. Kalau orang-orang penyiaran nih harus hafal nih P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini adalah hasil produk dari KPI. Jadi ini harus tidak dihafal tapi dibaca dan dimengerti. Kemudian selain itu bahwa tidak bersifat komersial. Jelas kita tidak bersifat komersial dan non-profit
tidak mencari keuntungan. Tugas kita tadi seperti tadi tujuan dari penyiaran kita, banyak sekali tugas kita, ada mempersatukan bangsa, ada juga mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya ya. Jadi selain kenapa kita tidak profit motif dan juga tidak boleh komersial, karena kita adalah lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh negara. Kalau lembaga penyiaran publik untuk tingkat kabupaten dan kota itu adalah dananya dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan kebetulan juga untuk LPP Irama ini juga sudah cukup lumayan, artinya sudah bentuknya bahkan sudah hibah. Namun demikian pengelolaan keuangan memang tidak boleh disepelekan, meskipun kita sudah dengan mudah kita diberikan fasilitas oleh pemerintah, tapi bagaimana kita untuk mengelola lembaga penyiaran publik ini agar benar-benar bermanfaat bagi publik. Silahkan nanti masyarakat monggo mau menyampaikan masukan-masukan pada Irama FM, sekaligus mungkin kita evaluasi program siaran lalu yang ini memang sudah kita mulai sudah cukup lama sekali ya, sebelum saya memasuki masa Porna 2012 itu kita sudah pakai program itu juga sudah cukup lama sampai dengan saat ini. Mungkin masyarakat ini sudah agak rotok-rotok bosen lah krungu suarane Mas Bayu Merino Wiromo Laras, atau mungkin Mbak Ayu Ragam Pesona. Nah mungkin ini nanti akan lebih membangkitkan dari para pendengar semuanya. Kemudian sesuai dengan apa tagline ya Mas Bayu? Saya rapati hafal kalau urusan radio ini, jagonya Mas Bayu. Memang saya harus selalu tanya dengan yang sebelah saya ini. Yaitu kita bahwa lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo Irama FM yaitu paling dipercaya milik kita bersama. Nah, berarti di sini paling dipercaya dan milik kita bersama ada satu pesan di dalamnya bahwa Irama ini bukan saja milik pemerintah, bukan saja milik pengelola radio, bukan, tapi adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo yang hari ini tentunya Anda boleh untuk memberikan masukan-masukan dengan program nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Widya dan juga Mas Bayu ya. Monggo, boleh ini, dan kita terbuka saja mungkin juga tentang evaluasi siaran pada waktu yang lalu, silahkan untuk disampaikan seperti tadi Bu Setio Widodo ya. Dan masih ada satu lagi yaitu dari jajaran Dewas dan PLT Direktur. Kepala bidang ini siap untuk sekaligus mensosialiskan program baru ini. Selengkapnya nanti Mbak Widya dan Mas Bayu ya. Tapi dengan harapan nih programnya yang baru ini harus makin bagus, makin kekinian ini, karena masanya masa kini ya, bukan masa yang kemarin-kemarin, sangat beda. Selera juga masa kini, seleranya selera masyarakat masa kini, makin disukai publik, kemudian makin menghangatkan suasana ya, suasana baik di ruang dengar Anda, suasana di seluruh masyarakat Purworejo, maupun juga suasana di LPPL Irama FM sendiri. Dan juga yang paling penting tidak boleh meninggalkan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Demikian Mas Bayu, Mbak Widya dari Dewan Pengawas, karena itu adalah merupakan satu acuan yang harus kita lakukan sehingga hari ini kita bertiga bisa siaran bersama untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program baru yang segera akan kita luncurkan. Monggo Mbak Widya dan Mas Bayu, silahkan. Iya, terima kasih untuk Bu Enda Srigati, Dewan Pengawas LPPL Irama FM. Tapi ditunggu untuk Anda, masyarakat Purworejo, pendengar Irama FM yang ingin berpartisipasi ya. Kita buka line telepon 321446. Silahkan bisa telepon langsung ataupun bisa kirim SMS atau WA di nomor kami 081392696815. Nah, untuk pendengar Irama FM, mungkin Anda ingin tahu ya, apa sih yang kita tawarkan di tahun 2020 ini. Nah, kita bagi dua, ada program harian dan juga ada weekly atau sikap mingguan, dan juga ada program-program unggulan. Nah, untuk program harian ini format yang kita tawarkan berbeda dari yang kemarin. Jadi untuk jam 5 pagi kita akan opening siaran
Seperti biasa opening ini sudah diatur ya dan harus menggunakan Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kemudian pagi hari kita sudah disajikan warta pagi berita nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Nah, untuk selepas warta pagi nanti ada Dangdut Is My Country. Ini adalah lagunya dangdut all genre. Kemudian Anda yang pengen tahu informasi seputar Kota Purworejo, Anda bisa simak beranda berita untuk Anda. Ini pukul 7 pagi. Dan setelah beranda masih ada DMC atau Dangdut Is My Country. Kemudian pukul 8 ini ada Easy Life. Nah, Easy Life ini lagunya adalah easy listening dan juga akan disajikan tips-tips yang tentunya bisa Anda simak, tips-tips yang bermanfaat untuk Anda pastinya. Kemudian setelah itu pukul 11 kita ada dinamika olahraga, ini adalah berita olahraga. Dan dilanjutkan pukul 11.30 ini lenggang campur sari. Ini Anda juga bisa take and give, artinya bisa request lagu juga melalui nomor telepon ataupun SMS kami. Ada dialog interaktif juga. Ini di seputar pukul 10 sampai 30. Ini banyak ragamnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan ada tambahan dari biasanya mulai tahun 2020 nanti di bulan Juli kita ada Jaksa Menyapa. Ini program baru yang mudah-mudahan aja masalah Jaksa Menyapa ini bisa memberikan pengetahuan tersendiri untuk masyarakat Purworejo. Nah, kemudian pukul 1 siang ini kita ada berita, warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian pukul 3 sore ini adalah iPop, lagu-lagu baru. Ini khususnya untuk remaja dan juga dewasa. Nah, pukul 4 sore seperti biasa beranda menyapa Anda dengan berita-berita lokal Purworejo. Kemudian iPop ini berlangsung sampai jam 5 sore. Jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Ini sambari menunggu kumandang azan maghrib akan dilantunkan lagu-lagu Islami, yaitu SQ Senandung Kalbu. Kemudian pukul 7 malam ini berita nasional kembali menyapa Anda. Nah, untuk pukul 19.30 ini ada dangdut on stage atau dangdut panggung. Nah, ini dangdut yang Anda yang suka banget dangdut house, remi, koplo, rancak gitu bisa di sini ya. Ini penggemarnya juga luar biasa banyak. Nah, kemudian kita juga ada untuk jam 10 malam sampai dengan jam 12 malam ini Anda bisa simak ragam acara, yaitu hari Senin ini ada Wiromo Laras. Untuk pendengar Wiromo Laras yang biasanya siang hari, ini kami ubah menjadi malam hari. Silakan, ini gendeng-gendeng Jawa pukul 10 malam sampai dengan jam 12. Kemudian hari Selasa ini ada Harmoni Keroncong. Ini khususnya untuk para pendengar yang suka banget lagu-lagu keroncong, silakan bisa disimak. Kemudian di hari Rabu ini ada Indo Hits Legend, yaitu Indo Legend Hits, lagunya genrenya lagu Indonesia yang udah ngehits dulu-dulu ya. Kemudian ada hari Kamis Ketoprak atau budaya, silakan disimak yang suka banget sama ketoprak. Kemudian hari Jumat ada Manca Hits Legend, yaitu lagu-lagu manca yang pernah ngehits juga. Nah, hari Sabtu ada Iki Campur Sari, lagunya Campur Sari. Kemudian hari Minggu masih tetap ya, karena ini banyak banget yang suka wayang, jadi kita wayang semalam suntuk. Dan closing siaran tetap lagu Indonesia Raya, ada lagu nasional. Itu tadi. Kemudian untuk program acara weekly, ini di hari Senin ada dialog kesehatan jam 8 pagi. Kemudian untuk hari Selasa ini ada Puspaga, yaitu dialog bersama psikolog. Kemudian ada dialog pertanian juga, silakan disimak untuk hari Rabu. Kemudian dialog Capil, ada juga dialog Bawaslu dan juga dialog reproduksi kehamilan di jam 8 pagi sampai dengan setengah 9 ya. Dan di hari Minggu program acara yang mingguan ada Sutra Light juga. Nah, untuk program unggulan ini 1 bulan sekali kita ada tamu kita. Ini dialog interaktif
Anda bisa live tanya-tanya juga. Kita akan angkat satu tema yang sedang aktual. Kemudian kita juga punya banyolan tematik atau batik Purworejo ya. Ini maksudnya nanti adalah komedi, jadi agak-agak lucu tapi bertema dan bervalue. Sebenarnya ini sebuah tantangan Bu Endah dan juga pendengar Irama FM karena nggak mudah lucu. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyajikan hiburan yang menghibur tapi tetap bervalue. Kemudian ada live talk show ya, ini dialog santai, barangkali nanti karena sudah new habit, new normal, boleh nanti diiringi musik yang tentunya bisa menghibur masyarakat. Ada juga di hari Jumat ini ada lembar sastra dan budaya. Ini acara ini diperuntukkan untuk teman-teman seni dan budaya. Silakan memanfaatkan acara ini karena kita akan sajikan hasil karya dari mereka, baik itu puisi ataupun sastra dan lain sebagainya. Ada juga satu program yang baru dan ini saya berharap bisa mengangkat Purworejo, yaitu Romansa Purworejo, Explore objek wisata dan juga kesenian budaya di Kabupaten Purworejo. Nah, ini features dan kita recording kurang lebihnya setengah jam. Itu untuk program unggulan. Barangkali Mas Bayu bisa menambahkan secara teknisnya seperti apa? Oke, terima kasih. Tapi kayaknya Mbak Widya, Bu Endah, sebelum kita lanjut lagi, kita break aja dulu deh. Boleh deh. Kita minum-minum aja dulu. Iya, boleh, silakan. Now, right here. Ada yang baru. Playing This Is Your Number One Radio Station. Manja Hits Legend. Easy Life. Easy Life. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Music. Indo Hits Legend. Indo Hits Legend. Hidup bahagiamu. Informasimu dimulai dari sini. Mulai tanggal 25. Terus Irama FM. Number one radio station. It's everything. Right now. Right here. Number one radio station. Di Irama FM tanggal 25 di Irama FM. Jane ono apa to, Mas? Emang ada apaan tanggal 25? Aku penasaran aja sih. Tanggal 25 ada apa sih? Tanggal 25 di Irama FM. Aku penasaran sih. Tanggal 25 itu ada apa sih? Next program. For his presence. On 25. Tanggal 25 Juni itu Irama FM bakal memulai sesuatu yang luar biasa. Nah, mengawali itu pas tanggal 25 Juninya bakal menggelar kuis seharian dari pagi sampai malam, berjibun hadiah yang siap diperebutkan. Jadi, mulai tanggal 25 Juni tetap tune in di Irama FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM, Radio Publik Kabupaten Purworejo. Oke, dari 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Masih kita ngobrol-ngobrol santai sih sebetulnya pagi ini untuk apa sih? Untuk mensosialisasikan bahwa tanggal 25 itu sebetulnya emang sengaja ya kita tepatkan dengan tanggal 25 itu kita punya gawe besar loh sebenarnya, cuman karena pas ya kita berada di suasana yang pandemi corona yang sampai saat ini juga belum betul sirna, ya kita harus menyesuaikan diri. Tapi sebetulnya harusnya kita buka panggung ya Mas Bayu ya. Harusnya Bu.
Nggak apa-apa, nanti tahun depan mudah-mudahan. Okay. Jadi tanggal 25 itu memang kita tepatkan dengan adanya ulang tahun Irama FM yang ke-51. Itu kita juga punya program-program baru untuk mengcover yang menjadi keinginan masyarakat secara global, bahwa sekarang ini memang milenial itu memang sudah melanda, bahkan sampai ke pelosok desa milenial itu memang sudah ya menjadi makanan sehari-hari gitulah. Makanya Irama FM juga ingin menyesuaikan diri. Makanya mulai tanggal 25 itu Irama FM selain menyajikan acara-acara yang seperti tadi oleh Mbak Widya sudah disampaikan tentang program-program baru, acara-acara baru dengan style siaran yang baru. Secara ramuan musiknya pun bukan, ramuan musik di sini bukan berarti judul lagunya apa, tapi maksudnya dalam meramu itu juga Irama FM akan menyajikan dengan lebih ciamik, lebih cantik, lebih apa sih namanya? Lebih jos ya, lebih gandos ya Mas Bayu. Lebih nikmat gitu untuk didengarkan. Terutama dangdutnya ya. Ya semuanya, semuanya gitu. Tapi sebelumnya saya ini dulu deh. Tadi saya berkali-kali oleh Mbak ini disebut sebagai kepala bagian penyiaran. Saya bukan kepala bagian penyiaran, cuman saya diberi tugas untuk membersamai teman-teman penyiar saja gitu deh. Itu kemudian tentang program, selain yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Widya tadi, kita juga punya program acara yang hari Minggu. Kita mulai jam 4:55 sebetulnya, yaitu opening siaran. Kemudian jam 5 sampai 5:30 warta berita. Cuman biasanya kalau pagi itu berita pagi dari Pro 3 itu nggak sampai setengah jam, cuman paling 10 menit, 15 menit gitu. Tapi coupling kita yang kita berikan yaitu selama setengah jam. Kemudian jam 5:30 sampai jam 8 di MC atau Dangdut My Country seperti tadi sudah disampaikan. Dan jam 8 sampai jam 11 kita punya Easy Live. Sama isinya kayak yang tadi sudah disampaikan. Kemudian jam 11 sampai 11:30 kita lagi-lagi menyiarkan berita nasional yang kaitannya dengan olahraga, yaitu Dinamika Olahraga. Ini kita siarkan secara relay dari Pro 3 Jakarta. Dan 11:30 sampai 13 kita punya acara Lenggang Campur Sari. Kemudian jam 13 sampai 13:30 warta berita dari Pro 3 juga. Dan pecinta lagu-lagu kenangan kita punya Melodi Memori yang siarkan pada hari Minggu. Ya, ini selain yang harian ya, untuk yang hari Minggu yaitu jam 13:30 sampai jam 15. Dan iPop kami siarkan mulai jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan SQ mulai jam 17 sampai jam 18. Nah, pecinta lagu-lagu Ndolala, karena memang ini sangat disukai, sangat dicintai di Purworejo oleh masyarakat Purworejo, bahkan teman-teman perantauan yang berada di luar Purworejo, bahkan sampai luar negeri pun juga sempat pada streaming di acara Sutrala, suara tradisional Ndolala, dilanjutkan dengan wayang Semalam Suntuk. Nah, untuk wayang ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau di tempat lain atau di tetangga itu radio siaran wayang itu mulai jam 9 malam. Kalau di Irama FM jam 8 malam sudah mulai. Kenapa demikian? Karena kita juga menyesuaikan bahwa wayang itu mulainya malam pun juga nanti jam 1, jam 2 itu kemungkinan sudah ditinggal tidur, cuman radionya aja yang bunyi gitu. Nah, dengan demikian kenapa nggak kita bikin lebih sore saja supaya orang mendengarkan wayang itu lebih sebelum tidur itu masih lebih panjang waktunya untuk mendengarkan wayang. Kemudian tadi ada masukan dari Bu Setia Widodo tentang telepon yang katanya susah dan lain sebagainya tadi. Nah, perlu kami jelaskan Ibu bahwa di Irama FM apalagi nanti setelah tanggal 25 tidak semua acara itu kita membuka interaksi secara langsung gitu. Jadi tidak semua acara itu ada pun live gitu, tapi tetap kita atur supaya pendengar itu bisa tetap aktif bergabung secara langsung. Tapi ada acara-acara tertentu yang memang tidak membuka pun live atau interaksi secara langsung gitu ya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pertimbangan kami. Dan dengan adanya perubahan acara ini memang harapan kami semua di Irama FM ini bisa mengcover apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Purworejo, baik yang di Purworejo sendiri maupun yang di luar Purworejo, perantauan dan lain sebagainya. Apalagi CPP juga intens mendengarkan Irama FM, yang mana juga mereka adalah masyarakat Kabupaten Purworejo, cuman mungkin bernasib tidak di Purworejo ya. Gitu. Jadi kita ingin, saya yakin bahwa dengan hal yang baru tadi, Mbak tidak bisa mengcover semua keinginan, tapi paling tidak berusaha untuk lebih banyak mengcover apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Purworejo. Itu sementara mungkin ya yang bisa kami. Oh iya, kemudian juga tentang
kita di tahun 2020 tepatnya mulai tanggal 25 kita masih tetap menggunakan tagline yang nanti akan kita pertajam, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kita berubah. Tapi untuk mulai tanggal 25 tagline yaitu paling dipercaya milik kita bersama ini akan kita pertajam lagi dengan program, dengan style siaran dan lain sebagainya. Kemudian akan menyajikan news yang lebih up to date dan lain sebagainya. Jadi saya pikir nggak ada alasan untuk mulai tanggal 25 itu nggak dengerin Irama FM. Saya pikir kayak gitu karena tanggal 25-nya sendiri kita udah punya kuis, ada juga pokoknya macam-macam lah. Hadiahnya juga keren-keren. Nah, mulai saat itulah banyak kehidupan yang akan didapatkan dari Irama FM. Tips hidup, bahkan tips tidur itu bakal ada di situ. Jadi luar biasa banget. Pokoknya komplit deh ya. Gitu. Oke, Mas Bayu, ini banyak juga SMS yang udah masuk, mungkin bisa dibacain. Kita jawab siap. Satu persatu ya, silakan. Ini dari siapa ini? Nggak ada namanya ya, nggak apa-apa. Yang penting terima kasih. Tapi kalau nanti ada hadiah mobil misalnya, kita nggak bisa ngasih loh ya, karena nggak ada namanya. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Yang mobil mainan ya. Saya senang dengan lagu-lagu lawas barat. Kira-kira program baru Irama ada nggak ya gitu dari seseorang? Oke, kita jawab dulu ya. Terima kasih. Ini untuk yang sudah kirim SMS. Nah, untuk lagu-lagu barat lawas ini masih ada di Melody Memory, karena untuk Melody Memory ini nanti musik yang kita tawarkan adalah Indonesia dan juga manca. Tapi kalau Anda benar-benar cuma manca aja yang dipinginin, silakan ada Indo Hits Legend ya. Yang untuk Indo Hits Legend ini malam hari disimak dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Sorry, Manca Hits Legend, bukan Indo ya. Indo di hari Selasa Rabu. Dan khusus untuk lagu-lagu Manca, silakan disimak di hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 12 malam ya. Kalau yang pengen pagi ya silakan requestnya di Melody Memory, itu setiap hari. Khusus untuk yang manca-manca aja di Jumat malam. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas ya. Kemudian lanjut, masih ada lagi Mas Bayu? Ada apa perbedaan program lama dan yang baru? Jelas kalau yang lama itu udah lama, kalau yang baru itu masih baru, itu bedanya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang program lama dan program baru ini memang beda banget. Dari segi penamaannya kita juga beda. Kemudian dari segi isinya juga beda ya. Seperti misalnya Easy Life itu kalau dulu Anda suka mendengar Aku Suka, Kamu Suka dan juga lagu-lagu di Ragam Pesona. Nah, ini nanti masuknya di Easy Life. Yang penting adalah lagu-lagu listening. Kemudian kalau untuk lagu lama Melody Memory ini kita bikin range-nya lebih lebar, Bu Endah juga Mas Bayu juga serta pendengar Irama FM. Jadi kalau dulu kita hanya mendengar tahun 60, 70, 80 seperti misalnya Tetika di Coast Plus dan lain sebagainya di lagu-lagu kenangan. Nah, sekarang untuk lagu kenangannya kita perpanjang sehingga masyarakat bisa lebih leluasa memilih lagu kenangan. Ini nanti tahun 80-90-an sudah masuk di lagu kenangan. Seperti misalnya Harvey Maleholo, kemudian Faris Rustamunaf, lagu-lagu mancanya seperti Richard Mark ini udah masuk di lagu kenangan atau masuknya di Melody Memory. Pokoknya baru semuanya deh, Mas, dan program unggulannya juga ada mengangkat tentang local wisdom yang ada di Kabupaten Purworejo. Jadi rugi banget kalau nggak gabung sama kita, ya nggak sih? Ya, betul. Oke, masih ada? Kemudian kapan Irama FM hadir ke daerah-daerah? Emang belum ya, Pak? Sudah kali ya. Sebenarnya gini Mas Bayu, kalau yang itu ya sebenarnya Irama FM itu dari dulu sudah hadir ke daerah-daerah. Hanya mungkin akhir-akhir ini volumenya agak banyak berkurang. Tapi yang jelas maksudnya dia kepingin kita itu langsung terjun ke daerah. Kita mungkin bisa wawancara dengan kepala desa, dengan masyarakat desa yang memiliki potensi. Sebenarnya kita buka acara itu tadi ada satu acara yaitu tamu romansa, kita ya. Ada romansa juga romansa ada. Purworejo itu kalau romansa jelas, nanti 1 bulan sekali. Iya. Ya, kalau 1 bulan sekali memang kayaknya terlalu lama. Kita kapan mau menjangkau desa ya. Tapi paling enggak ini bisa untuk dimasukkan pada pemberitaan, info terkini atau juga
live langsung, kita pas kunjungan ke desa, kita wawancara dengan masyarakat desa, ini bisa untuk difasilitasi, jangan khawatir. Dan justru malah kita berbalik ini, kapan Anda atau siapapun boleh menjadi responden Irama FM. Di setiap desa boleh. Kalau misalnya ada kegiatan di desa, Bapak selaku atau Ibu atau Mbak atau Mas selaku responden kita di desa, dia langsung bisa menyiarkan, langsung masuk info terkini di 32144 halo bahwa desa kami pada hari ini mengadakan kegiatan dan seterusnya. Itu bisa untuk ini karena ya kalau kita untuk menjangkau 494 desa ya kemungkinan tidak akan bisa, tapi dengan satu hal mungkin kita untuk bisa memberikan kerjasama, tapi ya memang tidak prabayar ya, tidak ada bayarannya, tapi jadi kesenangan, kebanggaan, Anda juga jadi penyiarnya Irama, kita juga mendapatkan input yang luar biasa untuk menjadikan output kepada seluruh masyarakat gitu. Jadi kita nanti bisa untuk kita membuat responden Mbak Widya ke depannya. Meskipun waktu itu kita juga sudah banyak sekali punya responden ya, tapi ini banyak terhenti nih. Jadi monggo untuk lebih digiatkan lagi pada era baru ini, karena kita sudah era baru juga termasuk pemberitaannya ini. Jadi tidak hanya pada level tadi acara-acara kita yang itu, tapi bagaimana dengan pemberitaannya supaya lebih hidup lagi, volumenya lebih banyak, bisa mengakses semua publik, semua kegiatan di masyarakat. Nih, monggo dilanjut Mbak Widya dan Mas Bayu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan tadi belum selesai sih sebenarnya. Ini dikirim dari Pak Suryo. Oh iya? Kapan Irama FM hadir ke daerah-daerah atau desa-desa di Kabupaten Purworejo untuk menyiarkan daerah-daerah yang mungkin mempunyai potensi keindahan alamnya? Oh boleh, gitu. ya tadi masuknya di program. Iya. Kita ada program Romansa Purworejo. Nah ini programnya memang kita jalan-jalan mengangkat desa wisata ataupun juga objek wisata yang ada di Kabupaten Purworejo, dan untuk satu acara itu kita kupas tuntas, artinya potensi wisatanya, kemudian potensi desa tersebut, barangkali di desa itu juga ada seni dan budayanya. Nah ini bentuknya features, nanti kita kemas, mudah-mudahan bisa menarik dan mudah-mudahan bisa mengangkat Purworejo untuk tingkat yang lebih tinggi, baik itu provinsi ataupun nasional bahkan internasional, karena mengingat sekarang ini juga sudah kita streamingkan loh, pendengar Irama FM sudah tahu belum? Kalau dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak Irama FM. Silakan Mas Bayu, streamingnya di mana? Ya bisa melalui iramafm.com atau kalau misalnya teman-teman pendengar Irama FM mau lebih mudah lagi, jadi Irama FM itu bisa didengarkan hanya dalam satu sentuhan jari saja. Nah, lewat aplikasi swara.com. Memang ini perlu kita sampaikan, kalau kemarin kita punya aplikasi sendiri yang berdiri sendiri, cuman ini untuk kedepannya masih kita siapkan. Jadi sementara ini kita pakai situs kolaborasi, jadi sementara bisa diunduh melalui swara.com. Silakan. Suara ya, SVARA gitu ya. Silakan. Itu kemudian sebetulnya ini juga ya mendengar ya, bahwa kita itu pengen sekali respon dengan masyarakat ya Mbak ya Bu ya. Cuman memang kadang-kadang kita masih punya kendala. Kenapa? Karena masyarakat kita, jadi kita tanpa menyalahkan, cuman masyarakat kita itu memang kadang-kadang masih takut untuk berbicara gitu. Kalau misalnya di kota-kota besar seperti misalnya di Bandung itu, misalnya di suatu RT gitu ada kejadian apa, kita langsung telepon ke yang kira-kira tahu, entah itu RT-nya atau siapa gitu, mereka berani untuk ngomong. Tapi kalau di Purworejo kan mereka belum terbiasa seperti itu. Takut jadi juga apalagi kita mempersiapkan program-program baru di tengah situasi COVID-19 ini. Jadi memang sebetulnya kita menyiapkan program baru yang luar biasa ini memang cukup berat, cuman seberat apapun karena Irama FM dengan kepemimpinan direktur yang baru, kemudian dengan dewan pengawas yang juga sangat berkomitmen ini, kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Purworejo, baik itu untuk masyarakatnya maupun Kabupaten Purworejo secara luas gitu, dengan program-program yang akan kita sampaikan. Kemudian ini ada WhatsApp dari Tejo. Maaf Mbak, Mas, ke depan semoga ke depan di Irama FM juga ada informasi tentang lalu lintas dan informasi kemasyarakatan di Purworejo. Soalnya saya kalau di mobil sering mendengarkan radio agar bisa dapat informasi lalu lintas gitu.
Ya, terima kasih aku jawab ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kominfo. Kalau Anda tahu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, kita itu punya command center. Nah, di command center itu ada CCTV yang tentunya dipasang di semua jalan yang ada di Kabupaten Purworejo. Ya, nggak semua jalan sih, tapi yang penting-penting kayak misalnya di alun-alun Purworejo, kemudian di pasar, baik itu pasar yang mana itu Baletono ataupun juga di tempat-tempat strategis yang lain. Nah, kita sudah menjalin kerjasama karena memang LPPL Irama FM ini di bawah Kominfo. Nantinya akan ada info terkini seputar lalu lintas yang ada di Kabupaten Purworejo. Bahkan itu command center itu ada 60 CCTV kalau nggak salah yang dipasang di seluruh Kabupaten Purworejo. Sementara baru 60. Ya, mudah-mudahan bisa nambah ya. Itu termasuk juga Jatimalang sama daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi kita akan hadirkan secara live nanti kerjasama sama Kominfo. Di sana mereka lihat dari CCTV Command Center yang akan kita live-kan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa ingin tahu dari Mas Tejo tadi ya. Karena kadang kita memang benar banget kalau lagi nyetir kita pengen tahu tentang informasi terutama lalu lintas yang ada di Kabupaten Purworejo. Makasih ya Mas Tejo ya. Iya. Selain itu juga yang tadi tentang lalu lintas itu bisa juga karena di Dinas Kominfo itu ada juga CCTV yang dipasang memang tadi di tempat-tempat strategis, bahkan nanti kalau misalnya kita memang sangat diperlukan, tapi ini guyon aja sih sebetulnya. Kalau putra-putri ibu sedang pacaran di suatu tempat bisa kami laporkan. Iya, ini bisa kelihatan karena di Geger Menjangan itu dipasang. Terus yang taman sebelahnya apa ini namanya kolam Taman renang, Pintar, Taman Pintar ya, Taman Kota, Taman Kota. Nah itu juga ada. Kalau Anda juga harus hati-hati karena itu di command center itu bahkan dari plat mobil bisa di zoom ya. Betul. Bisa di zoom. Jadi kalau Anda ketahuan di mana dan bisa dicari. Oke, thank you. Tapi kalau kita sudah melaporkan jangan ngeluh loh ya. Betul. Terbalik ya. Ya, Bu Endah mungkin menambahkan, silakan Ibu. Baik, sebenarnya banyak sekali informasi-informasi yang perlu digali oleh Irama FM dan akan selalu digali oleh Irama FM dan akan disampaikan ke publik. Jadi jangan khawatir, nanti ke depan memang kita harus lebih giat. Terutama Kro Irama ini harus bekerja yang luar biasa ya, karena untuk menyajikan informasi ternyata tidak semudah ketika kita harus ini gampang, ternyata kita menghubungi narasumbernya aja kadang-kadang narasumbernya kurang, tadi yang disampaikan Mas Bayu ya, merasa kurang kurang pede, itu kurang apa? Malu-malu lah atau barangkali takut kalau ada kesalahan dan seterusnya. Sebenarnya informasi itu tidak harus hal-hal yang sifatnya negatif. Banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya positif di Kabupaten Purworejo ini yang perlu untuk disampaikan ke publik, baik itu dari LPPL Irama FM atau dari Anda diberikan ke LPPR Irama FM, baik itu melalui telepon, melalui SMS-nya, melalui WA-nya. Misalnya ada kegiatan di sini seperti ini, mungkin tidak harus yang panjang lebar, tapi cukup masyarakat tahu di desa ini ada kegiatan seperti ini, dihadiri ini dan tujuannya seperti ini. Itu cukup saja. Jadi akan lebih informatif ke depan, kita akan lebih banyak mengupas informasi-informasi seluruh masyarakat Purworejo. Ini juga menjadi andalan ke depan LPPL Irama FM. Mungkin Mbak Widya, selain program-program hiburan tadi, tapi yang paling spesifik nanti kita akan lebih ke banyak informasi publiknya. Ya. Tapi satu lagi itu Mas Bayu, Mbak Widya, kok dari tadi atau mungkin pengamatan saya kemarin juga kurang bagus ya. Ini ada satu program yang memang mau tidak mau harus kita sampaikan atau kita munculkan di sini, yaitu untuk kategori anak ya. Jadi untuk anak-anak, siaran anak lah. Kalau dewasa mungkin bisa untuk ikut yang tua masih ikut, tapi kalau siaran anak ini memang kita harus memberikan satu fasilitas ya, mungkin diselipkan pada program acara apa, di acara apa kita patahkan. Tapi kalau memang ada yang mau siaran langsung misalnya dari TK, mungkin dari juga grup kesenian atau sanggar seni
di Kabupaten Purworejo yang ingin mengisi mungkin keberhasilan dari anak-anak itu untuk pentas, silahkan nanti untuk dikasih kapling sendiri, monggo. Iya, benar sekali Bu Endah Srigati. Emang untuk LPPL kita menjangkau semua dari anak-anak sampai dewasa, dan untuk anak-anak kita ada program Dunia Si Kecil. Nah, ini biasanya kita mengundang TK ataupun barangkali biasanya ada TK yang mendaftar untuk live siaran, baik itu menyanyi ataupun juga berdeklamasi, melantunkan doa-doa pendek dan lain sebagainya ya. Ini untuk ibu guru TK atau pak guru TK yang ada di Kabupaten Purworejo, silakan aja kalau misalnya ingin putra-putrinya, anak didiknya tampil di Irama FM, silahkan gabung ya, mendaftar di Irama FM, datang langsung ke Irama FM, dan nanti kita akan adakan space waktu di hari Jumat ya, Jumat pagi. Ini acaranya Dunia Si Kecil gitu. Ya, jadi untuk acara anak-anak ini sebetulnya sudah kita memang belum bisa kita realisasikan pendengar Irama FM ya. Kenapa? Karena di satu sisi sekarang yang memproduksi lagu anak-anak itu bisa dikatakan sudah tidak ada. Jadi ketika misalnya saya seorang penyiar, baiklah adik-adik yang manis, sebuah lagu dari Joshua, sementara Joshua-nya sekarang udah kumisan. Cuman kemarin kita sempat ngomong-ngomong, cuman memang belum terrealisasi, yaitu kita akan menghadirkan TK-TK, cuman karena itu pun juga harus nunggu pandemi corona ini benar-benar. Iya, betul. Itu karena kita kan nggak boleh nggak boleh kumpul-kumpul. Iya, betul. Apalagi kalau kumpulnya sama anak-anak, kasihan ya. Itu kemudian ada ini waktunya kita ngomong-ngomongnya sampai jam berapa sih Bu ya? Sampai jam 11 aja. Ya. Aduh. Ya, silakan. Selamat pagi Irama FM dan petugas penyiar. Mohon maaf bagaimana setelah ada acara wayangan. Sekali-kali ada kuisnya dong dari Ibu Min di Bener. Ya. Baik. Iya, ini sponsor dulu nih Mbak Widya. Boleh ya. Nanti kita upayakan deh ya Bu ya, biar tambah grengseng. Nanti kita upayakan ada, kalau tidak ada ya sementara begini dulu aja, ada wayang juga udah asik. Tapi makasih banget untuk masukannya, akan kita pertimbangkan ke depan untuk menambah kuis ya di acara tersebut. Thank you, terima kasih. Dan sekaligus juga ini pendengar Irama FM ini termasuk unik tentang wayang loh Mbak. Karena ya, gimana? Sampai kemarin pendengar Irama FM itu belum mau ganti dalang yang lain ya, masih pengennya itu hati kita terus. Cuman padahal sekarang dalang-dalang muda itu memang sudah banyak sekali. Cuman kemarin kita punya harapan mudah-mudahan dengan munculnya dalang Gagrak Jogja yang muncul dengan Gagrak Anyaran yaitu Kesino Nugroho, itu mudah-mudahan pendengar Irama FM itu bisa tertarik ya? Paling enggak telinganya bisa beradaptasi. Jadi kita nggak melulu ya di sekitar terus. Iya, dan dalang cewek juga ada Mas Bayu ya. Purworejo juga punya. Mungkin kita beri space juga kapan-kapan ya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu dan Mbak Widya yang sekarang mau gabung lagi jadi penyiar di Rama lagi. Asik. Selama ini kemana aja ya dari Bunda Mita di ini pertanyaan bukan abal-abal ya. Abal-abal dari ini Bu Mita, selamat pagi. Ya emang bener ada kok ya dulu. Memang ini sekali-sekali Mbak Widya seminggu sekali harus siaran ini. Iya, terima kasih Bu Mita yang ada di Purworejo. Ya beginilah ya, namanya hidup harus berpetualang dulu. Sejauh-jauhnya bangau terbang ya. Akhirnya aku kembali juga kok untuk Bu Mita. Nggak tahu kembalinya berapa lama, tapi yang pasti thank you Bu Mita untuk supportnya dan selalu gabung di Irama FM. Terima kasih. Mudah-mudahan Irama FM bisa, atas support dan dukungan dari pendengar, Irama FM bisa tampil lebih hits, lebih baik lagi. Iya. Jadi kalau Mbak Widya itu kemarin sempat melanglang buana dan ya sempat duduk di DPR juga. Kemudian kursi yang mana Mas Bayu? Kursi yang mana dulu? Gak ada tulisannya loh, Widya Sagita. Sayangnya belum ada. Ya tapi 5 tahun yang ke depan ya. Amin. Deh, manut aja. Ya, kemudian juga kalau sekarang ini masih sebetulnya beliau masih selain di Irama FM juga masih di Humas sebagai kenalan sendiri deh Mas. Iya, terima kasih ya. Kalau kenalan sendiri malu Mas Bayu. Malu Mas Bayu aja deh. Ya pokoknya berjabatan di sana, jadi beliau kok masih mau kerso ke Irama FM untuk membersamai teman-teman di sini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan dengan adanya Mbak Widya dan juga dukungan dari Dewan Pengawas semuanya, mudah-mudahan Irama FM bisa menjadi lebih luar biasa lagi. Dan saya sendiri memang kemarin memang cuti ya karena perkawinan.
Perkawinan yang keberapa itu pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Mita. Pokoknya thank you banget untuk dukungan dan supportnya ya. Ini masih ada satu SMS lagi Mas Bayu tentang Ultah Irama FM di tanggal 25 Juni. Ini ada apa? Iya deh. Makasih ya, tanpa nama juga. Terima kasih. Jadi nanti rencananya di tanggal 25 Juni 2020 yang tadi saya sebutkan baik program harian, mingguan maupun juga unggulan ini akan hadir untuk Anda per tanggal 25 Juni dan insya Allah karena tanggal 25 Juni ini ulang tahun yang ke-51 kita akan mengadakan tasyakuran kecil-kecilan dan kita berharap Bapak Bupati, Bapak Agus Bastian STMM bisa hadir di Irama FM untuk memberikan sambutan serta support untuk kita. Kalau beliau lagi sibuk ya barangkali nanti ada dispo ya. Pokoknya kita ngikut aja dan mudah-mudahan Irama FM bisa memberikan hiburan tersendiri karena di hari itu di tanggal 25 Juni itu ada gebiar kuis loh. Dan itu gebiar kuisnya dari pagi sampai dengan malam hari. Dari jam 5 kita opening siaran sampai dengan jam 12 malam. Nah, di setiap sesi acara itu ada satu pemenang nantinya. Anda bisa ikutan baik lewat SMS, lewat WA ya, kita nggak buka phone live tapi biar teman-teman memanfaatkan media sosial gitu. Bisa lewat telepon tapi nggak phone live. Oh gitu ya. Soalnya nanti jawabannya ditiru yang lain gitu. Oke, ada lagi nih yang akan ditanyakan oleh para pendengar. Silakan, masih ada kesempatan 321446 atau di 081392696815. Ya, yang jelas Bu Endah mau memberikan informasi lagi. Aduh, baik Mas Bayu dan Mbak Widya dan juga seluruh kru Irama tentunya ya. Mudah-mudahan juga kru Irama ini mendengarkan ya. Jangan sampai kita yang siaran kru Irama yang mendengarkan. Mendengarkan Bu, sudah saya wajibkan. Dan juga masyarakat Purworejo seluruhnya, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 51 tahun. Perjalanan yang tidak pendek ya, tapi perjalanan yang luar biasa mulai tahun 25 Juni 1969 LPPL Irama FM ini mulai ada dan kebetulan oleh putra-putra Purworejo mereka menciptakan waktu itu yaitu pemancar yang diserahkan justru di kantor ini juga di Departemen Penerangan, dulu Jawatan Penerangan namanya. Kemudian setelah itu pemancarnya diperbaiki lagi oleh beliau Bapak Bupati Bapak Supanto dan kemudian tempatnya juga pindah, diserahkan semuanya ke Pemda sampai dengan ada pada masa itu luar biasa sekali namanya RSPD ya. Nah, namanya RSPD dan sangat-sangat luar biasa dengan penyiarnya yang penyiar tempo dulu dengan gaya yang tempo dulu, tapi juga disukai oleh seluruh masyarakat Purworejo karena satu-satunya radio yang waktu itu top markotop Mas Bayu. Apa kuwi Mas Bayu nggak ngerti lah pokoknya. Sekarang malah lebih top markotop lagi. Amin, amin. Lah habis itu kita pada zamannya itu 70-an, 75, 80, 90 mulai hilang. Bukan hilang, tapi nama RSPD kurang menggaung karena ketika itu dikontrakkan. Dan itu luar biasa perjalanan sampai dengan saat ini kita 51 tahun. Luar biasa. Kita harus memiliki program juga yang tadi sudah disampaikan dengan program-program baru. Nanti bukan berarti program baru ini nanti semuanya akan mulus, tidak. Saya kira juga masih banyak evaluasi pada perjalanan Mbak Widya. Betul. Dan yang sangat diharapkan adalah mari masyarakat Kabupaten Purworejo untuk bisa bersama-sama dengan LPP Irama FM karena seperti tadi bahwa LPPL Irama FM itu bukan hanya milik KRO, bukan hanya milik pemerintah daerah tapi milik seluruh masyarakat Purworejo. Nah, itu mungkin untuk terakhir saya untuk bicara Mas Bayu dan mungkin Mas Bayu juga Mbak Widya tentang program ini mau seperti apa harapannya pada publik, monggo. Iya, terima kasih closing statement dari Ibu Endah Srigati selaku Dewan Pengawas Kabupaten Purworejo ini. Kalau bisa dibilang 51 tahun kayak lagunya Christina ya. Jatuh bangun aku. Tapi yang pasti mudah-mudahan setelah ini kita bangun dan berlari dan apa yang kita sajikan untuk pendengar Irama FM mudah-mudahan bisa diterima, kritik, masukan, saran kita akan selalu terbuka.
Jadi silakan aja, kita senang banget kalau ada support dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Purworejo, dan mudah-mudahan program acara Irama FM tahun 2020 ini ke depan bisa lebih ngehits, lebih diterima oleh masyarakat dan menjadikan Irama FM ini sebagai radio publik yang handal, terpercaya, yang bisa di hati para pendengar Irama FM. Silakan Mas Bayu. Ya, jadi mbah-mbah kita dulu itu punya ajaran gini. Punya kitab namanya, ini bukan masalah kepercayaannya, tapi punya kitab yang namanya Wulang Sunu. Ini mengajarkan dari orang sebelum lahir, bahkan sebelum dibikin sampai masuk liang lahat ada. Nah, itu gambaran Irama FM besok. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak dengerin Irama FM dimanapun dan kapanpun, karena Irama FM bisa didengarkan hanya dengan satu sentuhan jari. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya Uli Sri Widiatmi selaku PLT Direktur Irama FM atau Widya Sakita. Tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah 1 jam bersama. Dan silakan Ibu. Ya, saya Endah Srikati, mewakili Dewan Pengawas sekaligus dari unsur penyiaran, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan tetap terus ya setia pada Irama FM. Iya, terima kasih kebersamaannya. Doakan kami supaya Irama FM bisa tetap menjadi lebih baik. Dan sekarang kita akan dengarkan warta berita yang